Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kholida Nuraini dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan membahas sedikit tentang inflasi di Indonesia tahun 2020. Kesejahteraan masyarakat suatu negara dapat ditinjau dari banyak segi, seperti ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Dari semua segi tersebut, terdapat banyak indikator yang dapat kita pakai. Misalnya, angka melek huruf untuk segi pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam politik. Untuk bidang ekonomi, banyak terdapat indikator seperti inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan kapasitas produksi. Dalam hal ini, saya hanya akan membahas sedikit tentang inflasi. Ruang lingkupnya pun hanya untuk di Indonesia. Pengetahuan inflasi ini akan sangat berguna untuk menemukan solusi sehingga diharapkan keadaan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari sekarang. Pengertian inflasi. Inflasi ialah suatu kecenderungan mengenai harga-harga agar naik secara umum dan secara terus-menerus. Keadaan di mana harga dari satu atau beberapa banyak barang, maka itu bukanlah dapat dikatakan inflasi. Namun, jika harga satu barang yang naik tersebut meluas dan menyebabkan naiknya harga barang-barang lainnya, itulah yang dinamakan dengan inflasi. Dicetuskan oleh Budiono. Penyebab inflasi ada 3. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi dapat disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis suatu barang atau jasa tertentu. Hal ini terjadi juga bisa disebabkan oleh faktor yakni yang pertama, meningkatkan suatu belanja pemerintah. Yang kedua, meningkatnya permintaan suatu barang untuk diekspor. Dan yang terakhir, meningkatkan permintaan suatu barang untuk swasta. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Inflasi yang terjadi ini karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Yang pertama yaitu harga bahan bakar naik, yang kedua upah buruh naik. Dan yang ketiga, tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi ini juga karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah suatu barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga mencapai 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah dapat menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut dapat diatasi dengan mencetak uang baru. Namun hal tersebut dapat menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkan inflasi. Keadaan ekonomi yang ideal. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, inflasi yang rendah dan stabil merupakan syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, di mana memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bank Indonesia memberi 3 alasan penting kestabilan harga sebagai berikut. Yang pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus menurun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadi semua orang, terutama orang miskin, akan bertambah miskin. Dan yang kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produk yang akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Keadaan ekonomi Indonesia tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020 di Tiongkok dan menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
Indonesia triwulan 1 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97% pada triwulan 1 2020, melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,97%. Pengaruh COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi ini terutama pada penurunan permintaan domestik di tengah kinerja positif sektor eksternal. Kedepan Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, serta secara konsisten memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan sehingga mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020 terutama dipengaruhi penurunan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tercatat 2,84%, jauh lebih rendah dibandingkan kinerja pada triwulan 4 2019 sebesar 4,97%. Investasi juga tumbuh melambat sebesar 1,7%, terutama dipengaruhi oleh melambatnya investasi bangunan. Respon stimulus pemerintah melalui konsumsi pemerintah yang tumbuh 3,74% dapat menahan pelambatan permintaan domestik lebih dalam. Selain itu, ekspor neto kontribusi positif dipengaruhi ekspor yang tumbuh 0,24% dan impor yang mencatat kontraksi 2,19%. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi terutama didorong oleh melambatnya aktivitas lapangan usaha perdagangan dan penyediaan akomodasi, serta lapangan usaha transportasi dan perdagangan dipengaruhi berkurangnya mobilitas masyarakat sebagai dampak dari penerapan langkah-langkah untuk mengatasi COVID-19. Di samping itu, kinerja lapangan usaha pertanian menurun dipengaruhi perkembangan cuaca yang tidak menguntungkan. Ini ada data dari Bank Sentral Republik Indonesia, laporan inflasi berdasarkan perhitungan inflasi tahunan tahun 2019 dan tahun 2020. Bisa dilihat sendiri. Secara garis besar, dapat dilihat bahwa keadaan inflasi tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2019. Ini merupakan hal positif yang harus dipertahankan. Dari tabel di atas, tampak bahwa keadaan inflasi pada tahun 2020 tercatat 2,68%, lebih baik dari keadaan inflasi akhir tahun 2019 yang tercatat 2,72%. Walaupun menurunnya hanya sedikit, tetapi keadaan tersebut cukup membaik. Pada tahun 2020, pemerintah dan Bank Indonesia berhasil mengendalikan harga pangan sehingga bulan Agustus turun signifikan dari level 1,54%. Bulan Juli menjadi hanya 1,32% dari bulan Agustus. Penurunan ini tidak terjadi lama. Pada bulan September sampai Oktober, meningkat kembali ke angka 1,42% sampai 1,44%. Meskipun begitu, kenaikan tidak melebihi bulan Juli, sehingga kinerja pemerintah ini patut kita apresiasi. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi itu ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan moneter yaitu bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar, meliputi yang pertama, kebijakan pasar terbuka, yang kedua, kebijakan diskonto, yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yang keempat, kebijakan kredit selektif, yang kelima, sunering, yang keenam, menarik atau memusnahkan uang lama, dan yang terakhir yaitu membatasi percetakan uang baru. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan anggaran, meliputi mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Dari keseluruhan materi, dapat ditarik kesimpulan yaitu inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Penyebab inflasi dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu meningkatkan permintaan, meningkatnya biaya produksi, dan tingginya peredaran uang. Kestabilan inflasi merupakan syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keadaan ekonomi tahun 2020 sangat mengkhawatirkan, yang salah satu penyebabnya yaitu pandemi COVID-19. Lalu untuk mengatasi inflasi, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menanggulangi inflasi tersebut. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, nun wal kolami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.